Oke, selamat siang semuanya. Mana yang di ujung suaranya? Selamat siang. Halo kakak yang lagi asik di workshop sebelah sini. Nah, selamat datang ya di area Museum Basuki Abdullah di ruang publik yang berlokasi di museum di sebelah ya. Berlokasi di stasiun MRT Fatmawati Indomaret pintu C. Untuk para pengunjung stasiun MRT boleh banget mampir ke area Museum Basuki Abdullah karena ini gratis ya. Tinggal isi daftar hadir aja dan bisa menikmati banyak banget aktivitas workshop yang bisa dibawa pulang tentunya secara gratis. Dan hari ini kita ada penampilan yang spesial juga. Tadi dari pagi kita sudah ada penampilan tari tradisional, kemudian ada seni lukis, ada juga dongeng, dan kali ini kita sudah kedatangan juga ada pembaca puisi. Apa ya istilahnya ya Kak untuk membaca puisi? Pembaca puisi aja ya. Oke, boleh ke depan dong. Kita beri tepuk tangan dong teman-teman. Nah, ini aku mau perkenalan dulu ya Kak ya. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Egy Purnama, tapi kalau di sosial media nama saya Egy Rumasta. Egy Rumasta. Ya, kalau sosial media. Oke, nama panggung ya? Ya. Nama panggung. Oke, Kak Egy ini kesehariannya apa? Saya kesehariannya ngajar Oh, ngajar di SD, SMP? di SMP, di SMP Anur Jakarta di daerah Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Agak jauh ya ke sini? Lumayan, rumah saya dari Tangerang. Oh, jauh juga ya? Ya. Oke, tapi berarti keseharian kesibukannya sebagai pengajar. Kalau boleh tahu bidang apa? Bahasa Indonesia. Oh, pantesan soal puisi. Iya, dan saya juga kebetulan udah kalau ada senggang bikin puisi. Kemarin saya hitung puisi saya itu udah sampai 52. 52 puisi, hasil karya sendiri. Temanya macam-macam atau satu tema aja? Macam-macam. Biasanya Kak Egy ini paling seneng bikin tema tentang apa sih? Saya kebanyakan kisah cinta, tapi kisah Oh. cintanya yang patah hati, nggak ada yang patah hati. Waduh, ini curhat atau gimana nih Kak? Curhat colongan. Tapi bisa menjadi sebuah seni ya. Bisa. Nah, Insya oke. Allah. Nah, kalau misalkan Kak Egy sendiri berkecimpung di dunia perpuisian, apakah ketika menjadi guru bahasa Indonesia atau sudah sejak dulu suka tentang puisi? Kebetulan saya lulusan kuliahnya itu jurusan sastra. Oke, Jadi sastra saya, Indonesia ya? ya, jadi saya nggak mau hasil kuliah itu sia-sia. Wah, kan ngajar nggak sia-sia juga sih. Tapi pendidikan ya Tapi kan harusnya ya. nggak semuanya guru bahasa Indonesia bisa puisi atau suka dengan puisi. Iya. Kadang kan orang bilangnya apa sih alay banget. Wah, itu berarti tidak tahu seninya puisi ya. Kadang ketika dia mau membaju itu kan puisi. Puisi. Jadi puisi itu sebenarnya curahan hati, tapi lebih ke maknanya dalam Ya, gitu ya. makanya jangan pernah deh curhat ke orang yang suka ngarang. Karena nanti jadi karya bagi dia tuh. Jadi dikaryakan sama orang lain Iya. malah rugi ya kita Kalau ya. kita dengerin curhatan dia, ya aja kan malah gitu baru nih. Iya benar-benar. Karena bisa jadi apa yang kita curhatin malah dikaryakan sama Iya. orang lain. Iya. Padahal itu kisah kita gitu Iya. ya. Jadi mendingan kita karyakan sendiri. Ini karyakan. Makanya kita itu sebenarnya kalau yang suka ngarang kita senang loh ada orang yang galau. Kalian galau kita dapat karya. Oke, teman-teman kalau ada yang galau boleh cerita ke Kak Egy gitu Iya, ya. boleh. Siapa tahu bisa jadi karya gitu Iya. ya Kak. Oke, sebenarnya aku sih lumayan suka juga sama puisi. Iya. Cuman kalau untuk membuat udah lama enggak sih ya. Dari zaman sekolah aja sih. Karena kayak menarik aja gitu puisi itu setiap kata-katanya bisa bermakna macam-macam ya, multitafsir gitu. Kayak misalnya kita suka sama seseorang, kita nggak berani ngomongnya, udah tulis aja jadi puisi. Tulis aja jadi puisi. Nah, puisi-puisinya kayak gini apakah dibukukan atau ditampilkan misalkan di Saya karena sekarang orang buat baca itu males, lebih dominannya untuk mendengar. Nah, Iya. puisi saya itu saya rubah menjadi lagu. Oh. Saya upload di YouTube. Oh. Apa nggak ada yang dengerin? Biarin Oke. suatu saat kalau ada artis yang dengerin lagu saya karena saya nggak terkenal, dijiplak sama dia ngaku-ngaku padahal itu punya saya. Oke. Boleh dikasih tahu dong alamat YouTube-nya? YouTube, Instagram sama TikTok saya sama Egy Rumasta pakai Y, EGY Rumasta. Oke. Nah, boleh tuh ya dicek aja Boleh, teman-teman, di di follow, subscribe. di subscribe, di like, share gitu ya. Nah, karena konten-konten puisinya ada di situ. Oke deh, nggak usah lama-lama banget karena udah siap banget nih Kak Egy untuk membacakan puisi karyanya sendiri yang tentang patah
arti juga. Saya bacain karena kebetulan saya mengidolakan sosok sastrawan W.S. Rendra. Jadi saya mau bacakan puisinya. Kirain bawa puisinya sendiri Jangan, kan? biar nanti dia kalau saya udah terkenal. Oh iya, oke lah, boleh deh. Oke deh, kalau gitu selamat mendengarkan puisi dari Kak Egi Numastan. Terima kasih. Selamat mendengarkan. W.S. Rendra dalam karyanya Pesan Pencopet kepada Pacarnya. Siti, 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 kini aku makin ngerti keadaanmu, Siti. Takkan lagi aku membujukmu untuk nikah padaku dan lari dari lelaki yang memiaramu, Siti. Nasibmu sudah lumayan dari babu, dari selir para jawatan. Apalagi nikah padaku merusak keberuntungan. Masa depanku terang repot. Sebagai pencopet, nasibku untung-untungan. Ini bukan mesah, tapi aku memang bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung, Siti. Cintamu padaku tak pernah kusangsikan, tapi cinta, Siti, cinta itu nomor 2. Nomor 1, carilah keselamatan. Hati kita mesti ikhlas berjuang untuk masa depan anakmu. Janganlah tangguh-tangguh menipu lelakimu, kuras hartanya supaya hidupmu nanti sentosa. Sebagai kepala jawatan, lelaki normal suka disogok dan suka korupsi. Bila ia ganti kau tipu, itu sudah jamaknya. Maling menipu maling itu biasa. Lagi pula maling di masyarakat, maling kehormatan cuma ginju, Siti. Yang utama kelicinan. Nomor 2, keberanian. Nomor 3, keuletan. Nomor 4, ketegasan. Biarpun dalam berdusta, inilah ilmu hidup masyarakat maling. Jadi janganlah ragu-ragu, rakyat kecil tak bisa ngeluh melulu. Usahakan selalu menanjak kedudukanmu. Usahakan kenal 1 menteri. Dan usahakan jadi selirnya. Sambil jadi selir menteri, tetaplah jadi selir lelaki yang lama. Kalau ia menolak, kau rangkap. Sebagaimana ia telah merangkapmu dengan istrinya. Itu berarti ia tak tahu diri. Lalu depak saja dia. Janganlah kecil hati lantaran kurang pendidikan, asal kau bernafsu dan susumu tetap bagus bentuknya, Siti. Ini selalu menarik seorang menteri. Ngomongmu ngawur tak jadi apa, asal bersemangat, tegas dan penuh keyakinan. Karena begitulah cermin seorang menteri. Akhirnya aku berharap untuk anakmu nanti. Siang malam jagalah ia. Kemungkinan besar dia lelaki. Ajarkanlah dia cara berkelahi. Dan jangan boleh ragu-ragu
memukul dari belakang. Jangan boleh menilai orang dari wataknya, sebab hanya ada dua nilai, kawan atau lawan. Kawan bisa baik sementara, sedang lawan selamanya jahat. Sebab hanya ada dua nilai. Ia harus diganyang sampai sirna. Inilah hakikat ilmu selamat. Ajarkanlah anakmu mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh ia nanti jadi profesor atau guru. Itu celaka. Uangnya tak ada. Kalau bisa ia nanti jadi polisi atau tentara, supaya tak usah beli beras karena dapat dari negara. Dan dengan pakaian seragam, dinas atau tak dinas, haknya selalu utama. Bila ia nanti pasti merayu seperti kamu dan wataknya licik seperti saya ini. Nah, ini kombinasi yang sempurna. Artinya ia berbakat masuk politik. Siapa tahu ia bakal jadi anggota parlemen atau bahkan jadi menteri. Paling tidak hidupnya bakal sukses di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari Kak Emi Rumastan. Wow, aku pikir tadi judulnya Siti ya. Oke, gimana Kak? Ada pesan atau tips nggak buat anak-anak muda nih yang mungkin sudah mulai meninggalkan tentang puisi atau sastra nih? Buat anak muda, ini sebenarnya apalagi anak sekolah ya. Ya, Anak sekolah itu ada pelajarannya dari SD sampai SMK, puisi masih diajarin. Bahkan saya juga masih belajar puisi. Masih muda. Saya umur 32 tahun masih belajar puisi. Ini anak mudanya harusnya lebih bersemangat. Bagi laki-laki ya kan, dia nanti masa mau menggoda ceweknya nggak pakai puisi. Waduh, kurang gitu Iya, jadi ibaratnya wajahmu begitu indah bagaikan rembulan purnama. Bulan kalau dilihat dari depan nggak ada indah-indahnya. Oke, kalau gitu berarti pesannya untuk anak-anak muda jangan lupa juga kita terus belajar, mau itu puisi, mau itu sastra ya, nggak ada batasan umur ya Kak ya. Dan jangan lupa berani aja menggoreskan isi hati gitu ya, menuliskan apa yang kita rasakan menjadi sebuah karya gitu ya Kak ya. Oke deh, sukses terus buat Kak Egy, jangan lupa tadi di follow dan dicek Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya, apalagi Kak, semua medsos ada ya, semua medsos ada di Egy Rumasta. Ya, oke kalau gitu terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Gini.